Mbak kan bilang suami Mbak punya usaha nih. Iya, iya. Gimana kalau kita temuin suaminya aja ya, Lis? Kayaknya Iya. kita harus ngajak ngobrol dulu suaminya nih. Benar, benar. Ya. Iya. Usahanya apa? Iya, dia memang punya usaha sendiri dari dulu, Mas, punya toko. Oke, berarti Punya kita toko. ke Iya, sana kita ke aja. tokonya aja, Iya. Mas. Kasih tunjuk jalannya aja ya, Mbak ya. Iya, iya. Ya, Mas, ini kita belok kiri ya? Ini kiri. Yang ini. Oh, ya ini mobilnya tuh. oke. Iya. Ini mobilnya. Ya, ini kantor suami saya. Udah. Maju lagi. Itu sih. Itu suami saya. Loh, itu siapa? Ya ampun, Pak. Iya. Aturan, Mbak. Iya. Kamu ngapain? Kamu ngapain di sini? Ini apa ini? Nanya ke aku sih. Ini apa bawa siapa ini? Kamera segala. Ngapain? Kamu tuh bikin malu. Ngapain bawa mereka ke sini? Udah, Ya, gini Mas. Kok kamu kayak gitu sih, Dek? Istri Mas minta bantuan kita. Dia rindu sama sentuhan Mas yang dulu. Katanya Mas udah berubah sekarang. Udah kurang sayang sama istrinya. Caranya nggak kayak gini dong. Bikin malu tau nggak? Oke. Yang sebenarnya itu nanti aja. Kamu mau nanya, ini ada hubungan apa sama adiknya, Mbak? Kita nggak ada hubungan apa-apa. Ini adik aku loh, Mas. Iya aku tahu tapi kita nggak ada hubungan apa-apa. Tapi dia bilang mau nikah sama Mas. Udah deh, Kak. Lu kan udah tahu kalau lu tuh nggak bisa punya anak, ya udah. Gak usah lu bujuk-bujuk lagi Mas Nugi. Ya ampun, Kamu tahu nggak sih betapa Maaf ya. berat? Udah, mendingan nggak usah ganggu kita. Kenapa kamu tega kayak gini sama kakak sih, Dek? Udah. Ini semua bukan salah dia. Tapi ini semua salah kamu. Lu urusin urusan lu sama dia. Gua pergi dulu. Males gua. Kok menjadi kayak gini sih? Kamu udah bikin malu ya. Ayo, pulang. Mas, jangan kasar dong. Jangan kasar dong. Kamu udah bikin Selesaiin malu. baik-baik dong, Mas. Mas. Ini urusan keluarga. Mas ajak ngobrol lagi deh. Sebentar, saya mau ngomong sebentar aja. Mas, ini saya mau ngomong sebentar aja. Mau ngomong apa lagi sih Mas? Enggak, mau ngomong soal istri Mas, kasihan. Mas, Nggak gitu caranya, Mas. keras banget nih suaminya nih. Aduh. Yaudah kita balik dulu aja yuk. Iya. Mbak, ini kita ngapain di sini? Ya, kita sambil duduk aja ya, Mas ya, ngobrolnya. Kenapa? Kok dari tadi rahasiaan terus ya? Kenapa? Iya. Jadi kan aku kemarin tuh ada WhatsApp sama adik aku pakai nomor suami aku. Jadi gitu. aku ngajak janjian di sini. Aku pengen ngobrol sama dia aja empat mata gitu, Mbak. Oh, Iya. sih. Iyalah ya. Ya udah nggak apa-apa kalau bisa diselesaikan berdua dulu. Iya. Ya nggak apa-apa kita kasih kesempatan. Tapi kalau Iya. boleh kita minta izin, boleh nggak saya pasang clip on? Oh iya boleh, Mas, boleh. Iya, 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 boleh. biar kita bisa Iya. dengar buat bukti Iya. aja kalau misalnya ada apa-apa gitu saya tangkap. Iya, boleh, Mas. Boleh ya? Iya. Nanti kru yang akan masang ini. Iya, oke. Janjiannya jam berapa? Ini janji sekarang sih, mungkin dia bentar lagi sih udah sampai Oh nih, gitu. Mas. Ya udah Iya. kalau gitu kita harus segera deh. Iya, Eh, iya. Kru tolong dipasangin clip on ya. Duh, kamera hati-hati ya, pergerakannya ya. Loh, Dek. Kok lu yang di sini, Kak? Iya, kakak sengaja WA kamu, Dek. Kakak pengen ngobrol sama kamu. Oh, jadi yang gua tuh lu, bukan Mas Iya, Nugi. iya. Sama kamu, Males Dek. gua kalau Dek, tunggu dulu, Dek. Kakak mau ngobrol sama kamu. Kamu duduk dulu di sini. Mama kan bisa di rumah. Enggak, di rumah enggak bakalan bisa. Kamu duduk dulu di sini. Kakak mau nanya. Sebenarnya sih, Kak. Sebenarnya ada hubungan apa kamu sama suami kakak, Dek? Tanya aja sendiri sama Mas Nugi. Gue pengen tahu dia. Sebentar ya. Kakak ngizinkan untuk suami kakak itu nikah lagi. Tapi enggak gini katanya, Dek. Dia Bukan bilang sama dia kamu, ikhlas. Dek.
Harusnya kamu nggak bisa seperti ini, Dek. Suka-suka hati aku lah, Kak. Aku mau sama siapa aja. Kamu kayak gitu sih, Dek. Kan dari kecil udah kakak urusin, Dek. Kamu tahu nggak, waktu kakak ini nggak akan lama lagi, Dek. Dek, ikhlas di madu karena waktunya udah Kak, apa sih kamu maunya kayak gitu? Bu Ara ngasih tahu hal yang bikin aku sama Mas Farid kaget banget. Kak, jelasin sama aku. Maksud kakak ngomong kayak gitu tuh apa? Kamu nggak tahu sih, Dek. Apa yang kakak alami selama ini. Loh, ini kok? Oh, dari sini sih? Gak tahu nih dia. Wah, gue duluan. Iya, emang kakak janjian sama dia. Kakak tuh ngapain sih? Kan udah ya. Kok kamu juga begitu sih, Dek, sama kakak, Dek. Iya pokoknya aku sama mama itu nggak suka sama kakak. Ini kita nggak ngerti, kok tiba-tiba mertua dan adik iparnya datang. Jangan-jangan dikasih tahu sama adiknya Ara. Di situ mereka langsung menyudutkan Ara. Karena kamu tuh nggak bisa ngasih anak. Anak lagi. Selalu aja itu yang dibikin. Harusnya mama itu ngedukung aku, Ma. Ya aku juga nggak mau, Ma. Jangan hidup aku seperti ini. Aku juga nggak mau, Ma. Siapa sih, Ma, yang nggak mau punya anak? Udah deh kakak udah nggak usah ngomong lagi. Kakak tuh udah nggak guna tau nggak di keluarga kita. Dengar tuh. Kok kalian tega sih? Mama kok tega sama aku sih, Ma? Kenapa sih kakak bisa ada di sini? Kirain kakak ini Mas Nugi yang WA, ternyata dia. Jadi dia bohongin kakak? Iya, dia Emang nih. kakak mau bicara sama dia? Sadar diri tau nggak sih? Itu maksudnya apa tuh? Ngerekam kayak gitu. Lu mau laporin kita ke polisi? Gak usah ngomong yang lain deh. Maksudnya apa dijambak-jambak? Ini kakaknya loh, kok dijambak sih kurang Dia ajar. tuh yang bohong-bohongin. Karena dia udah nipu gua. Kenapa harus marah? Bukan masalah bohong, tapi juga kalian jangan main kasar kayak gitu dong. Mas, ngobrol itu bisa di rumah. Gak usah kayak gini ngomongin gua. Masalahnya adalah kamu nggak bisa diajak ngobrol. Benar nggak? Kamu nggak bisa diajak ngobrol kan? Ya harusnya kakak ini tuh sadar diri. Ketahuan kita semua ini udah nggak suka sama dia. Masih aja. Asal kamu tahu ya kak, kita semua di keluarga besar ini tuh nggak suka sama kakak. Makanya tuh kakak tuh harusnya sadar dong sikap kita tuh kayak gimana ke kakak. Makanya kita ngomongnya sama kakak. Coba dulu serahin antara mereka, dia sama suaminya ngobrol dulu. Udah pernah belum dikasih waktu kayak gitu? Coba selesain mereka berdua dulu. Jangan kalian ikut. Yang menikahkan dia, biar dia nyelesain sama keluarganya sendiri, Bu. Sini. Kenapa? Ini kenapa? Perutnya sakit lagi? Ya, perut saya sakit, Mas. Kenapa sih kok sakit terus perutnya? Memang saya ada penyakit, Mbak. Penyakit apa maksudnya? Penyakit apa? Makanya selama ini saya nggak punya keturunan, Mas. Sakit apa? Saya sakit kanker serviks, Mas. Makanya tadi Mbak bilang ikhlas kalau suami Mbak nikah lagi. Kita sangat menyayangkan kenapa Mbak Ara nggak mau cerita dari dulu soal penyakitnya ke keluarganya. Mbak, waktunya nggak lama lagi tuh apa Mbak? Penyakit saya ini udah parah, Mbak. Jangan ngomong gitu Mbak. Ya jangan ngomong gitu. Mbak udah pernah ngomong belum sama suaminya kondisi sekarang sama keluarga? Belum. Nggak ada yang tahu, Mas, penyakit saya. Kenapa nggak dikasih tahu Mbak mereka? Kenapa Mbak? Saya nggak mau bebanin keluarga, Mbak. Tapi Mbak jadi tersakiti kayak begini. Ya udah gini deh Mbak. Ini Mbak kayaknya nggak boleh capek-capek. Kita antar pulang aja lagi ya. Ya kita antar pulang aja ya. Dokter memang cuma hanya prediksi. Benar. Kalau kita semangat, kita lawan itu penyakit. Insya Allah, Allah akan kasih kesembuhan ya. Amin amin. Ya yuk. Yakin Kita ya Mbak istirahat ya? dulu ya. Yuk.
Kita ngerti sih ketakutan Mbak. Cuma ya kalau boleh saran sih sebaiknya harusnya jauh-jauh hari ngomong. Cuma kalau ini udah lewat ya udah. Boleh nggak diizinkan kalau kita yang ngomong? Iya boleh. Ada telepon Mbak. Suami saya telepon mas. Tidak angkat. Angkat aja. Halo? Iya mas. Kamu di mana? Aku di jalan. Ya udah kamu ke rumah aku ya sekarang. Oh, ada apa mas? Tinggal kamu jangan lupa rumah aku. Gak usah banyak-banyak. Iya, aku ke sana mas. aku tunggu ya, Iya, sebentar. aku ke sana. Iya. Ya, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas aku disuruh ke tempat sama aku mas. Ada apa ya? Ya kayaknya ada yang mau diomongin deh. Nggak Mbak. enak Aku nih, Mas, juga nggak perasaan aku. tahu. Ya, Mbak, kita coba dulu kita anterin di Iya. sana ya. Kita anterin di sana Pak ya. Iya. Meski dalam kondisi lemas, akhirnya tetap kita antarkan Mbak Ara ke rumah Om dari suaminya. Di situ kita minta Mbak Ara untuk membawa kamera karena kita pengen tahu apa yang akan dibicarakan di dalam. Udah Mbak, sabar ya Mbak ya. Mbak kayaknya tambah pucet ya Mbak. Mbak nggak apa-apa nih mau lanjut. Nggak mau ke rumah sakit aja Mbak. Apa kak? Mas pucet nih Mas mukanya Iya. Mas. Kamu ke rumah sakit aja kita. Nggak apa-apa mas. Tinggal Badannya kabarin anget suaminya loh aja. Mas. Enggak, karena kan suami saya udah suruh saya ke sana mas. Saya pasti harus selalu turutin. Ini badannya kemauan panas dia. nih Mbak. Ya udah gini deh, gini, kita coba tunggu di luar. Kalau ada apa-apa, tinggal kabarin aja gimana. Sama nanti boleh nggak di dalam saya titip kamera? Iya, bisa. Boleh bisa ya? Iya, boleh. Mungkin kita bisa cari jalan keluarnya Bu, tanpa harus mencuri. Iya, mbak. Ara, sekarang kamu pilih aja deh. Kamu ingin cerai sama si Rudi atau kamu ingin dimadu? Loh, kok mama bicara seperti itu sih, Ma? Ya iya, Mama ini udah lama pengen punya keturunan. Lagi-lagi mertuanya Mbak Ara selalu menyudutkan Mbak Ara. Dan di situ dia jelas-jelas bilang Mbak Ara harus mau terima di madu atau diceraikan. Dugaannya kayaknya suami terpengaruh gitu ya sama ibunya. Iya. Cuma agak berat juga dia sih buat laki-laki memang ya. Kalau ibu ngomong ya harus kayak gitu, cuma ya Ya harusnya nggak usah terlalu ikut campur lah ya. Ma, aku minta waktu bicara sama Mas Nogi dulu ya, Ma. Ya kan, ya lama-lama ya. Udah cepetan Kak, jangan lama-lama. Gwen! Aku ini udah sayang sama kamu, Mas. Masa kamu tega sih, Mas? Tapi kalau memang poligami membuat kamu bahagia, Mas, aku coba rela, Mas. Aku coba untuk ikhlas. Ya Allah, Ara, kenapa Mas? Ini kenapa aku nggak tahu tiba-tiba jatuh? Ara, pura-pura apa sih? Kasihanin dia. Kejem banget sih. Kalian tahu nggak? Ara ini menderita penyakit kanker serviks. Dia cerita ke kita. Kenapa kamu nggak ngomong sih? Ayo bawa kita ke rumah sakit. Ini Ayo. orang udah sakit kok dibilang pura-pura. Bawa tas Lis. Setelah beberapa hari kita mendapatkan kabar bahwa Mbak Ara meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kamu harusnya bersyukur, Nugi. Mempunyai istri seperti Ara. Dia orangnya soleha. Assalamualaikum. Jangan gara-gara dia mandul, kamu abaikan begitu saja.
Tidak semuanya manusia itu sempurna. Maafin aku selama ini. Aku udah nyanyain kamu. Maafin aku, Ara. Aku selama ini udah jadi suami yang gak berguna. Jadi suami yang udah zalim sama kamu. Jangan gara-gara dia mandul kamu abaikan begitu saja. Tidak ada manusia yang sempurna. Dalam Al-Quran mengatakan surat As-Surah, dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan yang menjadikan dia mandul. Siapa yang dia kendaki, dia maha mengetahui, dia maha kuasa. Maafin aku. Kamu udah nutupin penyakit kamu demi kebahagiaan aku. Jika bukanlah itu yang kelak hingga mati. Kenapa harus istri saya yang meninggal? Tak mengingatmu Allah ampunkan. Aku bisa baca Al-Yasa. Ini aku telah tiada. Maafin aku yang selama ini tidak bisa menjadi istri yang sempurna. Maafin aku tidak bisa kasih keturunan dan merahasiakan mengenai penyakit kanker rahim. Aku sayang kamu, Mas. Semoga kamu dapat istri yang lebih baik. Mas, aku sedih banget pas aku baca surat terakhir dari Mbak Ara. Kayaknya Mbak Ara udah nyiapin surat itu lama deh. Mas Nugi, nggak baik menangis terseduh seperti ini di depan kuburan. Yang paling baik adalah kita doain dia. Dan ini udah maghrib. Kita harus segerakan berbuka puasa. Ya, kita doain dia. Ya, nih kita doain Ara. Ya, Allah lebih sayang, ingat itu Nugi. Allah lebih sayang. Ikhlasin. Ikhlas. Segala sesuatu ciptaannya kembali kepada Allah. Ya.